Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Retrabani dengan NRP terakhir 069 dari Departemen Teknik Geofisika. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Dasar Laut. Oke. Yang pertama adalah asal-usul lautan. Seperti yang udah disebutkan pada video sebelumnya dalam bab 2, para ahli geologi tidak yakin tentang sejarah dari panas bumi. Skenario berikut untuk asal-usul bumi dan lautannya sangat bersifat spekulatif. Banyak ahli geologi mungkin tidak setuju dengan beberapa pernyataan. Pernyataan tersebut hanya disajikan sebagai contoh tentang apa yang mungkin terjadi di masa lalu bumi. Oke. Saat bumi tumbuh, ia mulai memanas karena panas dari tumbukan, pemadatan gravitasi, dan peluruhan radioaktif dari unsur-unsur seperti uranium. Suhu bumi meningkat hingga akresi yang membentuk bumi mencair dan besi jatuh ke pusat untuk membentuk inti bumi. Aktivitas vulkanik yang hebat terjadi pada saat itu, melepaskan sejumlah besar uap air dan gas lain dari bagian dalam bumi, dan mungkin bahkan menutupi permukaan dengan lautan lava merah menyala yang tebal. Oke, selanjutnya bumi akan mulai mendingin saat pertumbuhan dan reorganisasi internal melambat, serta jumlah bahan radioaktif berkurang akibat peluruhan. Akhirnya permukaan bumi menjadi batu padat cukup dingin untuk memungkinkan kondensasi awan uap air vulkanik yang membumbung membentuk air cair yang jatuh sebagai hujan. Nah, itu adalah asal-usul terjadinya lautan di api. Terjadinya lautan di bumi. Berawal dari hujan yang akhirnya menutupi sebagian besar bumi. Samudera menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Nah, air menutupi 70% dari seluruh permukaan bumi. Meskipun batuan dasar laut tersebar luas, mereka sulit untuk dipelajari. Ahli geologi harus mengandalkan sampel kecil batuan yang diambil dari dasar laut dan dibawa ke permukaan. Atau mereka harus mempelajari batuan tersebut secara tidak langsung melalui instrumen di atas kapal. Meskipun dasar laut sulit dipelajari, secara keseluruhan strukturnya relatif sederhana, sehingga jumlah sampel yang sedikit tidak menjadi masalah besar jika mempelajari wilayah benua, di mana struktur biasanya jauh lebih kompleks. Oke, ini gambar 3.1 adalah contoh dari kapal yang dapat mencari sampel batuan. Is a ship built for sampling both sediment and rock. Ini adalah gambar sebuah alat yang digunakan untuk mencari sampel dari batuan-batuan pada dasar laut. Pada tahun 1950-an kita lebih banyak mengetahui tentang permukaan bulan daripada dasar laut. Nah, untuk mempelajari dari dasar laut, manusia mungkin hanya dapat mempelajarinya hingga saat ini hanya sekitar 5%-nya saja. Masih banyak sekali dasar laut yang bisa kita pelajari. Belum semua lautan sudah dipelajari oleh manusia. Pengeboran dasar laut telah berperan penting dalam memperluas pengetahuan kita tentang fitur dan sejarah dari dasar laut. Kapal selam penelitian kecil yang lebih tepat disebut submersible dapat membawa ahli geologi ke banyak bagian dasar laut untuk mengamati, memotret, dan mengambil sampel batuan serta sedimen. Nah, yang sudah saya mention sebelumnya, ini adalah alatnya seperti ini. Submersible yang dikendalikan dari jarak jauh dan sistem observasi serta pengambilan sampel laut dalam yang dirancang khusus memungkinkan oceanographer mengumpulkan foto dan sampel dasar laut berkualitas tinggi. Nah, ini adalah contoh dari
sampelnya dari submersible. Ini contoh foto yang dapat digunakan untuk sampel untuk mempelajari sebuah batuan dari dasar laut. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri dasar laut. Gambar titik 35. Oke, ini profil sederhana dasar laut menunjukkan bahwa benua memiliki dua jenis pinggiran benua pasif serta yang ditemukan di pantai timur Amerika, mencakup landas benua, lereng benua, dan naiknya benua. Dataran abisal biasanya membentuk dasar laut yang sangat datar di luar kenaikan benua. Nah, untuk pinggiran benua aktif yang terutama ditemukan di sekitar Samudra Pasifik terkait dengan gempa bumi dan gunung berapi serta memiliki landas benua dan lereng. Ini adalah contoh pinggiran. Oke. Ini adalah contoh pinggiran pasif serta ini adalah contoh pinggiran aktif. Terdapat sebuah trench ya. Perbedaannya dari sini adalah ada trench atau sebuah lereng gitu. Lapisan benua dan lereng benua. Hampir semua tepi benua ditandai dengan landasan kontinen yang miring lembut di dekat pantai dan lereng benua yang lebih curam yang menurun ke dasar laut dalam. Oke, ini adalah perbedaannya ya. Ini adalah yang pasif dan ini adalah yang aktif. Perbedaannya terdapat di lerengnya. Ini adalah ngarai bawah laut. Ngarai bawah laut adalah lembah berbentuk V yang melintasi rak benua dan menurun di lereng benua. Di rak benua yang sempit seperti yang ada di lepas pantai Pasifik Amerika Serikat, ujung ngarai bawah laut mungkin sangat dekat dengan pantai sehingga berada dalam zona ombak. Di rak yang luas seperti yang ada di lepas pantai Amerika Serikat, kepala ngarai biasanya dimulai di dekat tepi luar landas kontinen yang berjarak puluhan kilometer dari pantai. Endapan sedimen berbentuk kipas besar yang disebut kipas abisal ditemukan di dasar banyak ngarai bawah laut. Kipas abisal tersusun dari sedimen yang berasal dari daratan yang bergerak ke bawah ngarai bawah laut. Oke, selanjutnya adalah arus keruh. Selain proses pemotongan ngarai yang baru saja dijelaskan, arus keruh memungkinkan memainkan peran utama dalam erosi ngarai. Arus keruh adalah massa besar air yang mengandung sedimen yang ditarik ke bawah oleh gravitasi. Air yang mengandung sedimen lebih berat daripada air jernih, sehingga arus keruh mengalir menuruni lereng benua hingga berhenti di dataran abisal datar di dasar lereng. Oke, ini adalah lerengnya. Meskipun arus keruh besar belum diamati secara langsung di laut, arus keruh kecil dapat dibuat dan dipelajari di laboratorium. Bukti tidak langsung juga menunjukkan bahwa arus keruh terjadi di laut. Meskipun belum dapat diamati secara langsung untuk yang arus keruh besar, kita dapat menspekulasikan secara tidak langsung. Bukti terbaik berasal dari putusnya kabel bawah laut yang membawa pesan telepon dan telegraf melintasi dasar laut. Menunjukkan urutan putusnya kabel yang menurun yang terjadi setelah gempa bumi tahun 1929 di wilayah Grand Banks di Atlantik Barat Laut. Nah, putusnya kabel ini ditafsirkan sebagai akibat dari arus kekeruhan yang dipicu oleh gempa bumi yang mengalir cepat di lereng benua. Putusnya kabel disebabkan oleh arus kekeruhan. Hal ini memberikan bukti yang baik tentang ukuran, kecepatan, dan energi arus yang dramatis. Putusnya kabel tersebut berlanjut lebih dari 13 jam setelah gempa tahun 1929, dengan putus terakhir terjadi lebih dari 700 km dari epicentrumnya.
kecepatan aliran yang menyebabkan putusnya kabel telah dihitung sebesar 15 hingga 60 km per jam. Nah, upaya untuk menemukan bagian kabel yang putus tidak membuahkan hasil dan diasumsikan bagian itu tertimbun oleh sedimen. Oke, next adalah marginal benua pasif. Sebuah tepi benua pasif, gambar 3.5 tadi, mencakup landas kontinen, lereng kontinen, dan dataran kontinen, dan umumnya membentang hingga ke dataran abisal pada kedalaman sekitar 5 km. Disebut tepi pasif karena biasanya berkembang di pantai yang secara geologis tenang dan tidak memiliki gempa bumi, gunung berapi, dan pegunungan muda. Tepi pasif ditemukan di tepi sebagian besar dataran yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Oke, next ini adalah dataran abisal. Dataran dasar laut sangat datar dan biasanya ditemukan di dasar terobosan benua. Profil seismik telah menunjukkan bahwa dataran dasar laut terbentuk dari lapisan sedimen yang horizontal. Pengendapan sedimen secara bertahap menutupi topografi yang lebih tua dan lebih kasar yang dapat terlihat pada catatan profiler seismik sebagai dasar batuan di bawah lapisan sedimen pada gambar 3.13. Kasar. Oke, next adalah jurang samudra. Sebuah palung laut adalah parit sempit dan dalam yang sejajar dengan tepi benua atau busur pulau, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.14. Lereng benua pada margin aktif membentuk dinding daratan dari palung dengan kemiringannya sering meningkat seiring kedalaman. Lereng biasanya 4 derajat hingga 5 derajat di bagian atas. Semakin curam, semakin dalam, maka akan semakin besar derajatnya, tingkat kemiringannya. Next adalah punggungan Samudra Tengah. Punggungan tengah samudra adalah rangkaian gunung bawah laut raksasa yang memanjang di seluruh dunia seperti jahitan pada bola bisbol. Gambar 3.16. Ini adalah seperti jahitan. Punggungan ini yang sebagian besar tersusun dari basalt memiliki panjang lebih dari 80.000 km dan lebar hingga 1.500 atau 2.500 km. Ketinggiannya mencapai 2 hingga 3 km di atas dasar laut. Next adalah aktivitas geologi di punggungan. Terkait dengan lembah patahan di puncak punggungan tengah laut dan dengan puncak punggungan tanpa patahan di Samudra Pasifik, terdapat gempa bumi dengan kedalaman dangkal dari 0 hingga 20 km di bawah dasar laut. Kehilangan panas di puncak punggungan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai normal yang ditemukan di tempat lain di lautan. Letusan basalt terjadi di sekitar lembah patahan di puncak punggungan. Kadang-kadang letusan tersebut membentuk gunung berapi yang menjulang di atas permukaan laut sehingga sebagai pulau-pulau samudra. Pulau besar Islandia contohnya, yang sebagian besar bersifat basalt, tampaknya merupakan bagian dari punggungan tengah laut yang terangkat di atas permukaan laut. Banyak ahli geologi telah mempelajari gunung berapi aktif, aliran panas yang tinggi, dan lembah patahan tengah Islandia tersebut untuk mempelajari punggungan tengah laut. Kenapa seperti itu? Karena Islandia berada di atas hotspot atau berada di atas permukaan laut dan mungkin tidak mewakili bagian tipikal dari punggungan. Oke, next adalah aktivitas biologis di tepi. Kemunculan black smokers mengejutkan para ahli geologi yang menjelajahi punggungan tengah samudra. Tetapi kejutan yang lebih besar adalah adanya organisme eksotis yang hidup di dasar laut di sekitar mata air panas.
Organisme eksotis ini termasuk kerang, kepiting, bintang laut, kerang putih raksasa, dan cacing tabung raksasa mampu bertahan hidup dalam kondisi bahan kimia beracun, suhu tinggi, tekanan tinggi, dan kegelapan total pada kedalaman lebih dari 2 km. Pada 3.19. Ini contohnya. Penelitian terkini di bidang geomikrobiologi sedang meneliti peran bakteri semacam ini dalam pengendapan mineral dan evolusi bentuk kehidupan awal di bumi, dan kemungkinan juga di tempat lain dalam tata surya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang zona patahan. Zona patahan adalah garis besar kelemahan di kerak bumi yang melintasi punggungan tengah samudra dengan sudut yang kira-kira tegak lurus. Tegak lurus artinya adalah 90 derajat. Lembah retakan di punggungan tengah samudra bergeser di banyak tempat melintasi zona patahan. Pada gambar 3.20. Dan dasar laut di satu sisi zona patahan sering berada pada elevasi yang berbeda dari sisi lain, menghasilkan tebing curam. Gempa dangkal terjadi di zona patahan, tetapi terbatas pada bagian-bagian zona patahan antara segmen lembah retakan. Oke, selanjutnya adalah gunung laut dan guyot dan hubungan aseismik. Gunung bawah laut berbentuk kerucut yang naik sekitar 1000 meter atau sekitar 1 kilo atau lebih di atas dasar laut disebut gunung laut. Beberapa menjulang di atas permukaan laut untuk membentuk pulau. Mereka tersebar di lereng punggungan Samudra Tengah dan di bagian lain dari dasar laut, termasuk dataran abisal. Dari ribuan gunung laut di dasar laut, besar gunung laut adalah gunung berapi yang sudah mati. Dari ribuan gunung laut di dasar laut, hanya beberapa yang masih aktif gunung berapi. Jadi sisanya adalah gunung sudah tidak aktif, non-aktif. Sedangkan besar dari ini berada di puncak punggungan tengah laut. Beberapa lainnya seperti 2 gunung berapi aktif di Pulau Hawaii ditemukan di lokasi yang tidak berhubungan dengan punggungan. Oke, apa sih guyot? Guyot adalah gunung laut dengan puncak datar yang sebagian besar ditemukan di Samudra Pasifik Barat. Sebagian besar ahli geologi berpikir bahwa puncak datar guyot terbentuk akibat aksi gelombang. Jika puncak guyot dipotong oleh gelombang, maka guyot tersebut harus tenggelam setelah erosi terjadi. Banyak guyot dan gunung laut di dasar laut tersusun dalam rantai vulkanik semacam itu bersama dengan beberapa punggung lain di dasar laut, disebut punggung aseismik. Yaitu punggung aseismik adalah punggung bawah laut yang tidak terkait dengan gempa bumi. Nama aseismik digunakan untuk membedakan fitur ini dari punggung tengah samudra yang jauh lebih besar, tempat terjadinya gempa bumi di sepanjang laut patahan. Oke, selanjutnya adalah kerak samudra dan ophiolite. Seperti yang telah kita lihat pada bab 2 sebelumnya, pada video sebelumnya, kerak samudra berbeda secara signifikan dari kerak benua. Ia lebih tipis dan memiliki komposisi yang berbeda dibandingkan kerak benua. Oke, lapisan terendah di kerak ada 3 lapisan. Lapisan ini setebal sekitar 5 km dan diperkirakan terdiri dari tubuh gabbro seperti sil. Bukti untuk interpretasi ini bersifat indikatif tetapi tidak konklusif. Geolog telah mengebor melalui 2 km bantal dan dek basaltik di kerak samudra. Lapisan kerak tetapi belum berhasil mencapai gabbro dengan pengeboran melalui basal. Gabbro terlihat pada beberapa blok besar di lembah reef dan di beberapa tebing curam bawah laut di zona patahan.
selanjutnya kita akan membahas usia dari dasar laut. Para ahli geologi kelautan mulai menentukan usia batuan dasar laut. Ditemukan fakta yang mengejutkan bahwa semua batuan dan sedimen dasar laut ternyata berusia kurang dari 200 juta tahun. Hal tersebut berlaku untuk batuan dan sedimen dari dasar laut dalam, tetapi bukan dari tepi benua. Batuan dan sedimen yang saat ini ditemukan di dasar laut terbentuk selama era Mesozoikum dan Kenozoikum, tetapi bukan sebelumnya. Sebaliknya, seperti yang dibahas pada bab 8, bumi diperkirakan berumur 4,5 miliar tahun. Setiap benua mengandung beberapa batuan yang terbentuk selama era Paleozoikum dan Prakambrium. Berbeda tajam dengan benua adalah dasar laut dalam yang menutupi lebih dari separuh permukaan bumi, tetapi hanya menyimpan kurang dari 1/20 sejarahnya dalam batuan dan sedimennya. Oke, dasar laut dan tektonik lempeng. Seperti yang kita sebutkan di awal, bab ini membahas tentang deskripsi dasar laut, asal-usul sebagian besar fitur dasar laut terkait dengan tektonik lempeng. Pada bab 4 menunjukkan bagaimana teori tektonik lempeng menjelaskan keberadaan dan karakteristik landas kontinen dan lerengnya, kolom laut, punggungan, tengah samudra, dan zona patahan. Pada bab ini sebagian besar berkaitan dengan data, dan untuk selanjutnya pada bab 4 menunjukkan bagaimana hipotesis dan teori menjelaskan data-data tersebut. Oke, untuk bab 3 sekian. Next adalah pada video selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang bab 4 yang menunjukkan bagaimana hipotesis dan teori menjelaskan data-data dari pada bab 3 kali ini. Oke, sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.